Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang Kau cuma calon menantu. Jangan pernah merasa seperti nyonya di rumah ini. saya sudah melakukan semuanya, Bu. Kalau tidak sanggup, pergi dari rumah ini. Cindy, kamu mau pergi? Jangan batalkan pernikahan kita. Kenapa? Kalau kau pergi malam ini, kau tidak akan pernah tahu kebenaran tentang ayahmu. Kebenaran apa? Alasan mereka memaksamu menikah dengan Hendra. Kau cuma babu. Bentak calon mertua. Seminggu kemudian aku malah dinikahi kakak tunanganku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Kau cuma babu di rumah ini. Cindy, jangan pernah bermimpi menjadi menantu keluarga kami. Bentakan Salma menggema di ruang makan yang luas itu. Cindy berdiri terpaku di samping meja. Kedua tangannya masih basah karena baru saja mencuci piring. Wajahnya pucat. Dadanya terasa sesak. Tetapi ia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan semua orang. Di hadapannya, Salma duduk dengan wajah penuh kemarahan. Sementara Hendra, pria yang beberapa minggu lagi seharusnya menjadi suaminya, hanya duduk diam. Tidak membela, tidak menghentikan ibunya, bahkan tidak menatap mata Cindy. "Maaf, Bu," ucap Cindy pelan. "Saya tidak bermaksud membuat ibu marah." Salma mendengus. "Tidak bermaksud? Sejak datang ke rumah ini, pekerjaanmu cuma membuat suasana tidak nyaman." Cindy menunduk. Padahal sejak pagi ia sudah memasak untuk keluarga itu. Setelah sarapan, ia mencuci semua piring, kemudian membersihkan ruang tamu, menyetrika pakaian, dan menyiapkan makan siang. Ia melakukan semuanya karena satu alasan. Ia ingin menjadi calon menantu yang baik. Cindy masih ingat bagaimana Hendra dahulu meyakinkannya. "Jangan takut sama Mama. Setelah kita menikah, semuanya akan baik-baik saja." Kalimat itu yang membuat Cindy terus bertahan. Tetapi semakin dekat hari pernikahan, semakin berbeda pula kenyataannya. Salma bukan hanya sering menyuruhnya bekerja. Ia juga mulai memperlakukannya seperti seseorang yang tidak memiliki harga diri. "Besok datang lebih pagi," kata Salma dingin. "Saya mau rumah ini sudah bersih sebelum jam 7. Cindy mengangguk. "Baik, Bu. Dan jangan datang dengan pakaian seperti itu. Kamu akan menjadi bagian dari keluarga kami. Belajarlah terlihat pantas." Cindy kembali menunduk. "Baik." Salma berdiri dan meninggalkan ruang makan. Cindy menghela napas panjang. Kemudian ia menatap Hendra. Hendra masih memainkan ponselnya. "Apa? Aku boleh bicara sebentar?" Hendra mengangkat wajah. "Ada apa?" Cindy menggigit bibir. "Apakah aku memang harus melakukan semua pekerjaan di rumah ini?" Hendra terdiam sebentar. "Ya, kalau Mama menyuruhmu. Kenapa?" "Aku bukan tidak mau membantu. Tapi sejak beberapa hari terakhir, aku merasa diperlakukan seperti pembantu." Wajah Hendra langsung berubah. "Jangan mulai lagi, Cindy. Aku cuma ingin kamu mengerti perasaanku. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menyesuaikan diri." Cindy menatapnya tidak percaya. "Menyesuaikan diri?" Hendra mengangguk. "Kamu sebentar lagi menikah denganku. Mama adalah ibuku. Kalau kamu mencintaiku, kamu harus bisa menghormatinya." Kata-kata itu membuat Cindy terdiam. Ia ingin mengatakan bahwa menghormati seseorang bukan berarti membiarkan dirinya dihina. Namun kalimat itu tertahan di tenggorokan. Cindy akhirnya mengangguk kecil. "Baik." Ia berdiri dan kembali ke dapur. Tanpa diketahui Cindy, dari lantai atas seseorang memperhatikan semuanya. "Bima, kakak Hendra." Sejak tadi pria itu berdiri di dekat tangga. Tatapannya tertuju kepada Cindy yang sedang kembali mencuci piring. Bima tidak mengatakan apa-apa. Namun wajahnya terlihat serius.
Ia sudah beberapa kali melihat perlakuan Salma kepada Cindy. Dan ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Bukan hanya karena ibunya terlalu kasar. Tetapi karena ia merasa Cindy tidak mengetahui sesuatu yang seharusnya ia ketahui sebelum menikah dengan Hendra. Sementara itu, Cindy berusaha melupakan kejadian tersebut. Ia membayangkan hari pernikahannya. Ia membayangkan dirinya berdiri di samping Hendra, membangun rumah tangga, mempunyai keluarga kecil. Ia masih ingin percaya bahwa semua kesulitan ini hanya sementara. Namun sore harinya, sesuatu terjadi. Saat Cindy sedang merapikan ruang kerja di lantai 2, ia menemukan sebuah map coklat tergeletak di bawah meja. Cindy hendak mengambilnya untuk menyimpan di atas meja. Tetapi sebelum tangannya menyentuh map tersebut, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Bima berdiri di sana. Cindy terkejut. "Mas Bima." Tatapan Bima langsung tertuju pada map di tangan Cindy. "Dari mana kamu mendapatkannya?" Cindy menunjukkan map tersebut. "Tadi jatuh dari bawah meja. Saya mau mengembalikannya." Bima berjalan mendekat. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. "Berikan padaku." Cindy menyerahkannya. Namun sebelum Bima menutup map itu, Cindy sempat melihat satu lembar dokumen di dalamnya. Ada sebuah nama yang membuatnya terdiam. Nama ayah Cindy. Jantungnya seketika berdegup lebih cepat. Cindy menatap Bima. "Mas, kenapa ada nama ayah saya di situ?" Bima tidak langsung menjawab. Untuk beberapa detik, suasana menjadi sangat sunyi. Kemudian Bima memasukkan dokumen itu kembali ke dalam map. "Lupakan apa yang baru saja kamu lihat." Cindy semakin bingung. "Kenapa?" Bima menatapnya dalam. "Karena ada beberapa hal tentang keluargaku yang belum kamu ketahui." Setelah mengatakan itu, Bima pergi meninggalkan ruangan. Cindy tetap berdiri di tempatnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa penghinaan Salma mungkin bukan sekadar karena dirinya dianggap tidak pantas menjadi menantu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan tanpa Cindy sadari, nama ayahnya ternyata sudah lama tersimpan di dalam rahasia keluarga calon suaminya. Rahasia yang bisa mengubah seluruh pernikahannya. Sejak melihat nama ayahnya di dalam map milik keluarga Hendra, pikiran Cindy tidak bisa tenang. Malam itu, ia terus mengingat perkataan Bima. "Ada beberapa hal tentang keluargaku yang belum kamu ketahui." Apa maksudnya? Mengapa nama ayahnya ada di dalam dokumen keluarga Hendra? Dan yang paling membuat Cindy gelisah, mengapa Bima justru menyuruhnya melupakan apa yang sudah dilihatnya? Cindy mencoba bertanya kepada Hendra. Namun pria itu sedang sibuk dengan ponselnya. "Hen, aku mau tanya sesuatu." Hendra tidak mengangkat kepala. "Tanya apa?" "Mas Bima menyimpan dokumen yang ada nama ayahku di dalamnya." Jari Hendra tiba-tiba berhenti bergerak. Hanya sesaat. Tetapi Cindy melihat perubahan itu. "Kamu lihat dokumen apa?" "Aku tidak tahu. Aku cuma melihat nama ayah." Hendra langsung memasukkan ponselnya ke saku. "Jangan ikut campur urusan Mas Bima." Cindy terdiam. "Aku cuma penasaran." "Tidak perlu." Nada suara Hendra terdengar lebih keras dari biasanya. Cindy menatapnya. "Kenapa kamu marah?" "Aku tidak marah. Tapi sikapmu berubah." Hendra menghela napas. "Cindy, dengarkan aku. Sebelum kita menikah, jangan cari masalah dengan keluargaku." Kalimat itu kembali membuat hati Cindy terasa tidak nyaman. Ia hanya bertanya tentang dokumen. Tetapi Hendra bereaksi seolah-olah Cindy baru saja membuka sesuatu yang seharusnya tidak boleh disentuh. Keesokan paginya, Cindy datang lebih awal seperti yang diperintahkan Salma. Rumah itu masih sepi. Ia langsung menuju dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Belum selesai memasak, Salma datang. "Kamu baru mulai." Cindy menoleh. "Maaf, Bu. Saya datang sejak tadi." Salma melihat jam tangannya. "Kalau begitu, kenapa sarapannya belum selesai?" "Saya sedang menyiapkan semuanya." Salma mengambil salah satu piring. "Ini kurang bersih."
Cindy melihat piring tersebut. Ia baru saja mencucinya. Maaf, Bu. Saya cuci lagi. Memang harus begitu. Cindy menahan napas. Ia kembali mencuci piring. Tidak lama kemudian, Salma memberikan pekerjaan lain. Setelah sarapan selesai, Cindy diminta membersihkan ruang keluarga. Belum selesai, ia diminta mencuci pakaian. Kemudian merapikan kamar tamu. Semua dilakukan tanpa satupun ucapan terima kasih. Menjelang siang, tubuh Cindy mulai terasa lelah. Namun ia tetap diam. Ia masih berusaha mempertahankan pernikahannya. Saat sedang membawa tumpukan pakaian, Cindy berpapasan dengan Bima. Bima melihat wajah Cindy yang terlihat pucat. "Kamu belum makan?" Cindy tersenyum tipis. "Belum sempat." Bima mengernyit. "Kenapa?" "Masih banyak pekerjaan." Bima menatap pakaian di tangan Cindy. "Kamu tidak perlu melakukan semuanya." Cindy hanya tersenyum. "Tidak apa-apa." Bima ingin mengatakan sesuatu. Namun Salma tiba-tiba muncul dari belakang. "Cindy." Cindy langsung menoleh. "Ya, Bu." Setelah itu bersihkan kamar Bima. Cindy mengangguk. "Baik." Bima menatap ibunya. Biar saya saja yang membersihkan kamar saya." Salma langsung menjawab. "Dia calon menantumu. Biarkan dia belajar mengurus rumah." Bima terdiam. Cindy segera pergi membawa pakaian. Namun ia tidak menyadari bahwa Bima terus memperhatikannya. Ada sesuatu di wajah pria itu. Seperti sedang menahan kemarahan. Sore harinya, Cindy kembali ke ruang kerja. Ia sebenarnya tidak berniat mencari dokumen apapun. Namun rasa penasaran tentang ayahnya semakin kuat. Ia hanya ingin tahu mengapa nama ayahnya ada di rumah keluarga Hendra. Saat hendak mengambil sebuah buku, Cindy melihat laci kecil yang tidak tertutup sempurna. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama. Cindy mengambil satu. Foto itu memperlihatkan 3 pria berdiri di depan sebuah gedung. Salah satunya adalah ayah Cindy. 2 orang lainnya tidak dikenalnya. Di belakang foto terdapat tulisan tangan. Kerjasama ini harus dijaga sampai semuanya selesai. Cindy mengerutkan kening. Kerjasama apa? Apa hubungan ayahnya dengan keluarga Hendra? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Cindy buru-buru mengembalikan foto tersebut. Pintu terbuka. Bima berdiri di sana. Tatapan mereka bertemu. Bima langsung melihat foto yang baru saja disimpan Cindy. "Kamu mencari sesuatu?" Cindy menggeleng. "Tidak." Bima masuk perlahan. "Cindy." Nada suaranya berbeda. "Aku tahu kamu penasaran." Cindy akhirnya memberanikan diri. "Mas Bima, apa hubungan ayah saya dengan keluarga kalian?" Bima diam. "Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa nama ayah ada di dokumen kalian?" Bima menarik napas panjang. "Aku belum bisa menjelaskannya." "Kenapa?" "Karena aku sendiri belum mendapatkan semua jawabannya." Cindy menatapnya. "Jadi memang ada sesuatu?" Bima tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Sebelum Cindy bisa bertanya lagi, suara Hendra terdengar dari luar. "Cindy." Cindy keluar dari ruang kerja. Hendra berdiri di lorong. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku sedang mencari buku." Hendra menatap Bima. Kemudian kembali melihat Cindy. "Mulai sekarang jangan masuk ruang kerja ini lagi." Cindy terkejut. "Kenapa?" "Karena aku bilang begitu." Bima menatap Hendra dengan tajam. "Hendra." Hendra tidak menjawab. Ia hanya menarik tangan Cindy. "Ayo." Cindy mengikuti Hendra, tetapi pikirannya semakin penuh pertanyaan. Malamnya, ketika semua orang sudah tidur, Cindy mendengar suara percakapan dari ruang keluarga. Ia mengenali suara Salma. "Kamu harus memastikan dia tidak tahu terlalu banyak." Cindy berhenti melangkah. Kemudian terdengar suara Hendra. "Kalau dia tahu tentang dokumen itu, semuanya bisa berantakan." Cindy menutup mulutnya sendiri.
Jantungnya berdegup keras. Mereka sedang membicarakan dirinya dan dokumen yang berisi nama ayahnya. Namun sebelum Cindy bisa mendengar lebih banyak, suara Bima tiba-tiba terdengar dari arah ruang keluarga. "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Percakapan langsung berhenti. Cindy buru-buru mundur dan bersembunyi di balik dinding. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa bukan hanya Salma yang menyimpan rahasia. Hendra juga mengetahuinya. Dan sekarang Cindy harus mencari tahu satu hal yang jauh lebih mengerikan. Apa sebenarnya yang terjadi antara ayahnya dan keluarga Hendra bertahun-tahun lalu? Apa yang sedang kalian bicarakan? Suara Bima membuat ruang keluarga mendadak sunyi. Cindy masih berdiri di balik dinding. Ia menahan napas, takut keberadaannya diketahui. Beberapa detik tidak ada yang menjawab. Kemudian Salma berkata dengan suara yang jauh lebih tenang. "Tidak ada apa-apa, Bima. Ini hanya urusan keluarga." Bima tidak langsung percaya. "Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kalian terlihat panik?" Hendra berdiri dari sofa. "Kak, jangan ikut campur. Justru karena ini urusan keluarga, aku harus tahu." Nada suara Bima tetap tenang, tetapi tegas. Cindy semakin penasaran. Ia ingin mendengar lebih banyak. Namun langkah kaki terdengar mendekat ke arah tempatnya berdiri. Cindy segera mundur perlahan. Ia kembali ke kamar sebelum ada yang melihatnya. Begitu pintu kamar tertutup, ia bersandar di belakang pintu. Dadanya naik turun. Ia baru saja mendengar kalimat yang tidak mungkin salah. Kalau dia tahu tentang dokumen itu, semuanya bisa berantakan. Hendra tahu. Salma tahu. Dan Bima sepertinya juga mengetahui sesuatu. Tetapi apa? Cindy duduk di tepi tempat tidur. Pikirannya kembali kepada ayahnya. Ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Sepanjang hidupnya, Cindy hanya mengetahui bahwa ayahnya pernah menjalankan sebuah usaha kecil yang akhirnya bangkrut. Tidak pernah ada cerita tentang kerjasama besar. Tidak pernah ada cerita tentang keluarga kaya. Namun sekarang, foto ayahnya justru ditemukan di ruang kerja keluarga Hendra. Cindy mengambil ponselnya. Ia membuka beberapa foto lama milik keluarganya. Salah satunya adalah foto ayahnya ketika masih muda. Cindy memperbesar foto itu. Kemudian ia teringat satu hal. Ayahnya pernah memiliki sebuah cincin dengan lambang kecil berbentuk huruf S. Cindy tidak pernah tahu arti lambang tersebut. Ia hanya ingat bahwa setelah ayahnya meninggal, cincin itu tidak pernah ditemukan. Keesokan paginya, Cindy mencoba bersikap biasa. Ia turun ke dapur dan menyiapkan sarapan. Salma sudah menunggu. "Kamu tidur jam berapa semalam?" Cindy terkejut. "Sekitar jam 10, Bu." Salma menatapnya beberapa detik. "Kamu yakin?" Cindy mengangguk. "Yakin." Salma kemudian tersenyum tipis. "Bagus." Senyuman itu justru membuat Cindy semakin tidak nyaman. Seolah-olah Salma sedang menguji dirinya. Setelah sarapan, Cindy kembali mendapat banyak pekerjaan. Namun kali ini pikirannya tidak lagi sepenuhnya tertuju pada pekerjaan. Ia memperhatikan setiap gerakan Salma. Setiap kali nama ayahnya hampir disebut, ekspresi Salma berubah. Sampai akhirnya Cindy memberanikan diri. "Bu, apa?" "Saya ingin bertanya tentang keluarga kita." Salma langsung menatapnya. "Keluarga kita?" "Iya." Cindy menarik napas. "Apa ibu pernah mengenal ayah saya?" Wajah Salma seketika berubah. Hanya sesaat. Tetapi Cindy melihatnya. "Tidak." Jawabannya terlalu cepat. Cindy mencoba bertanya lagi. "Tapi saya menemukan foto ayah di ruang kerja." Salma langsung berdiri. "Kamu masuk ke ruang kerja siapa?" "Mas Bima." "Siapa yang mengizinkanmu?" Cindy terdiam. Salma mendekat. "Dengar baik-baik, Cindy. Jangan pernah mengorek urusan keluarga kami. Saya cuma ingin tahu." "Kamu tidak perlu tahu." Suara Salma meninggi. Cindy tersentak. Salma kemudian pergi meninggalkan dapur. Namun sebelum keluar,
Ia berhenti. Dan satu lagi. Cindy menoleh. Jangan pernah bertanya lagi tentang ayahmu kepada Hendra. Pintu ditutup. Cindy terpaku. Kalimat terakhir Salma justru membuatnya semakin yakin. Salma mengenal ayahnya. Siang harinya, Cindy bertemu Bima di halaman belakang. Bima sedang membaca beberapa dokumen. Ketika melihat Cindy, ia langsung menutup map tersebut. Cindy memperhatikan gerakannya. Mas Bima, ada apa? Saya bertanya kepada ibu tentang ayah saya. Bima diam. Dia marah. Bima menatap Cindy. Seharusnya kamu tidak bertanya kepada Salma. Kenapa? Karena belum waktunya. Cindy mulai kesal. Semua orang terus mengatakan belum waktunya. Tapi tidak ada satupun yang mau menjelaskan. Bima tidak menjawab. Cindy melanjutkan. Saya berhak tahu tentang ayah saya sendiri. Bima menatapnya beberapa saat. Kamu benar. Untuk pertama kalinya, nada suara Bima terdengar lebih lembut. Ayahmu memang pernah berhubungan dengan keluarga kami. Cindy membeku. Hubungan apa? Bisnis. Bisnis apa? Bima menggeleng. Aku belum bisa menjelaskan lebih jauh. Cindy menghela napas kecewa. Kenapa Mas Bima selalu menyimpan semuanya? Karena ada orang yang akan melakukan apapun agar kebenaran itu tidak keluar. Cindy menatapnya. Siapa? Bima tidak menjawab. Ia hanya berkata, mulai sekarang, hati-hati dengan orang-orang di rumah ini. Kemudian Bima pergi. Cindy berdiri sendirian. Peringatan itu terus terngiang di kepalanya. Malamnya, Hendra datang ke kamar. Ia duduk di samping Cindy. Aku dengar kamu bertanya kepada Mama tentang ayahmu. Cindy menatapnya. Iya. Kenapa? Karena aku menemukan foto ayah di rumah kalian. Hendra terdiam. Cindy memperhatikan wajahnya. Hen, sebenarnya apa yang terjadi? Hendra menggeleng. Tidak ada apa-apa. Jangan bohong. Hendra berdiri. Cindy, aku sudah bilang. Jangan ikut campur. Aku cuma ingin tahu kebenarannya. Hendra menatapnya tajam. Kalau kamu terus bertanya, pernikahan kita bisa bermasalah. Cindy terdiam. Kalimat itu terasa seperti ancaman. Hendra kemudian keluar. Cindy memandangi pintu yang tertutup. Air matanya perlahan jatuh. Bukan karena dimarahi, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan pria yang akan dinikahinya. Apakah Hendra benar-benar mencintainya? Atau selama ini ada alasan lain di balik hubungan mereka? Malam semakin larut. Ketika Cindy hendak tidur, ia mendengar suara benda jatuh dari ruang kerja. Ia keluar kamar. Lorong gelap. Cindy berjalan perlahan menuju ruang kerja. Pintu sedikit terbuka. Di dalam ruangan, ia melihat Bima sedang mencari sesuatu dengan tergesa-gesa. Mas Bima. Bima langsung menoleh. Wajahnya terlihat tegang. Ada apa? Dokumen itu hilang. Dokumen apa? Bima tidak menjawab. Ia mengambil sebuah laci dan membukanya. Kosong. Kemudian ia menatap Cindy. Dokumen yang ada nama ayahmu. Cindy membeku. Siapa yang mengambilnya? Bima menatap ke arah lorong. Saya belum tahu. Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, terdengar suara pintu kamar ditutup dari ujung lorong. Seseorang baru saja pergi. Bima langsung mengejar. Cindy berdiri terpaku. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu. Rahasia tentang ayahnya bukan hanya diketahui oleh keluarga Hendra. Ada seseorang yang sekarang berusaha menghilangkan semua bukti. Dan orang itu mungkin masih berada di dalam rumah yang sama. Bima berlari menyusuri lorong. Suara langkah kaki terdengar semakin jauh. Namun ketika sampai di ujung tangga, tidak ada seorang pun di sana. Bima berhenti. Matanya menyapu seluruh ruangan. Pintu belakang rumah masih tertutup. Jendela juga terkunci. Seseorang yang baru saja keluar dari ruang kerja seolah menghilang begitu saja.
Cindy menyusul dari belakang. Mas Bima. Bima menoleh. Jangan keluar kamar. Tapi siapa yang mengambil dokumen itu? Aku belum tahu. Cindy menatap wajah Bima. Untuk pertama kalinya, ia melihat kekhawatiran yang jelas di mata pria itu. Apakah dokumen itu penting? Lebih penting dari yang kamu kira. Isinya tentang ayah. Bima mengangguk. Sebagian. Cindy menelan ludah. Kalau begitu, saya ingin tahu semuanya. Bima terdiam cukup lama. Aku akan memberitahumu. Tapi tidak malam ini. Kenapa? Karena orang yang mengambil dokumen itu mungkin masih mencari sesuatu. Cindy terdiam. Ia kembali ke kamar. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Pertanyaan terus memenuhi pikirannya. Siapa yang mengambil dokumen? Mengapa seseorang rela mencurinya? Dan apa sebenarnya yang dilakukan ayahnya bersama keluarga Hendra? Pagi berikutnya, suasana rumah terasa berbeda. Salma terlihat lebih gelisah dari biasanya. Beberapa kali ia masuk ke ruang kerja Bima. Setiap keluar, wajahnya semakin tegang. Hendra juga terlihat sering menerima telepon. Cindy memperhatikan semuanya. Tidak ada yang mengatakan apapun kepadanya. Tetapi semakin mereka menyembunyikan sesuatu, semakin kuat perasaan Cindy bahwa dirinya sedang berada di tengah masalah besar. Saat sarapan, Salma tiba-tiba berkata, "Cindy, setelah makan kamu ikut saya." Cindy mengangguk. "Baik, Bu." Setelah sarapan, Salma membawa Cindy ke kamar belakang. Di sana terdapat beberapa kardus lama. "Kamu rapikan semuanya." Cindy melihat tumpukan barang. "Sekarang, Bu." "Iya." Cindy mulai bekerja. Satu persatu kardus dibuka. Ada pakaian lama, buku, beberapa album foto, dan dokumen yang sudah menguning. Ketika membuka salah satu kotak kecil, Cindy menemukan sebuah foto lama. Tangannya langsung berhenti. Foto itu memperlihatkan ayahnya. Di samping ayahnya berdiri seorang pria yang tidak dikenalnya. Namun di belakang mereka terdapat logo perusahaan yang sama dengan logo pada salah satu dokumen yang pernah dilihat Cindy. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia membalik foto tersebut. Ada tulisan di belakangnya. Perjanjian terakhir sebelum pembagian saham. Cindy tertegun. Pembagian saham? Selama ini ayahnya tidak pernah bercerita bahwa dirinya pernah memiliki saham perusahaan besar. Tiba-tiba Salma muncul di belakangnya. "Apa yang kamu pegang?" Cindy terkejut dan menjatuhkan foto itu. Salma segera mengambilnya. Wajahnya berubah pucat. Cindy memperhatikan perubahan tersebut. "Bu, siapa orang di foto itu?" "Tidak penting. Dia rekan bisnis ayah." Salma menatapnya tajam. "Aku bilang tidak penting. Tapi kenapa foto ini ada di sini?" Salma langsung merobek foto tersebut. Cindy terkejut. "Bu, jangan pernah menyentuh barang-barang lama ini lagi." Salma membuang potongan foto ke tempat sampah. Kemudian pergi. Cindy berdiri diam. Sekarang ia semakin yakin. Salma bukan sekadar mengenal ayahnya. Ia takut sesuatu tentang masa lalu itu diketahui Cindy. Siang harinya, Cindy menemui Bima. Ia menceritakan tentang foto yang ditemukan. Bima mendengarkan tanpa menyela. Ketika Cindy selesai, Bima bertanya, "Di belakang foto itu ada tulisan apa?" "Perjanjian terakhir sebelum pembagian saham." Bima langsung terdiam. Wajahnya berubah. "Kamu yakin?" Cindy mengangguk. Bima berjalan menuju jendela. Ia terlihat sedang berpikir keras. "Mas Bima, sebenarnya ayah saya memiliki saham di perusahaan keluarga kalian." Bima tidak langsung menjawab. "Ayahmu bukan sekadar rekan bisnis." Cindy menatapnya. "Lalu siapa ayah bagi keluarga kalian?" Bima berbalik. "Orang yang pernah memegang bagian penting dalam perusahaan ini." Cindy membeku. "Kenapa saya tidak pernah tahu?" "Karena setelah sebuah kejadian bertahun-tahun lalu, semuanya berubah." "Kejadian apa?" Bima menggeleng.
Aku masih mencari bukti. Cindy mulai merasa frustrasi. Kenapa semua orang selalu bilang sedang mencari bukti? Apa sebenarnya yang terjadi? Bima akhirnya berkata, ayahmu pernah kehilangan haknya atas sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Cindy menatap Bima. Direbut. Bima tidak menjawab, tetapi diamnya membuat Cindy mengerti. Sesuatu telah terjadi, dan keluarga Bima mungkin memiliki hubungan dengan hilangnya hak ayahnya. Sore itu, Bima pergi meninggalkan rumah untuk menemui seseorang. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Cindy, jangan percaya siapapun di rumah ini. Cindy mengangguk, namun beberapa jam kemudian, Hendra datang menghampirinya. Cindy. Cindy menoleh. Apa? Aku ingin bicara. Mereka duduk di ruang tamu. Hendra terlihat gelisah. Aku tahu akhir-akhir ini banyak hal yang membuatmu bingung. Cindy menatapnya. Kalau begitu, jelaskan. Hendra terdiam. Aku tidak ingin kamu salah paham. Jadi jelaskan. Hendra menarik napas. Ayahmu memang pernah bekerja sama dengan keluarga kami. Cindy menunggu. Tapi masalah itu sudah selesai. Kalau sudah selesai, kenapa semua orang terlihat takut ketika aku bertanya? Hendra tidak menjawab. Cindy semakin yakin. Hen, apakah keluargamu pernah melakukan sesuatu kepada ayah? Hendra langsung berdiri. Jangan bicara seperti itu. Jawab aku. Hendra menatap Cindy. Untuk beberapa detik, wajahnya terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya ia hanya berkata, aku mencintaimu. Percayalah padaku. Cindy merasa kecewa. Ia tidak membutuhkan kalimat itu. Ia membutuhkan kebenaran. Malamnya, Bima kembali. Wajahnya terlihat serius. Ia membawa sebuah amplop hitam. Cindy menatap amplop itu. Apa itu? Bima duduk di hadapannya. Bukti yang selama ini aku cari. Cindy menahan napas. Bukti tentang ayah. Ya. Bima membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar salinan dokumen lama. Cindy mengambil salah satunya. Matanya langsung membesar. Di bagian atas tertulis nama perusahaan. Di bawahnya terdapat nama ayah Cindy sebagai salah satu pemegang saham. Namun ada bagian yang membuatnya terdiam. Tanggal pengalihan saham itu terjadi tepat beberapa bulan sebelum ayahnya meninggal. Cindy menatap Bima. Ini tidak mungkin. Bima mengangguk pelan. Ada sesuatu yang tidak beres. Siapa yang mengambil hak ayah? Bima menatap dokumen tersebut. Aku belum punya bukti terakhir. Cindy menggenggam kertas itu erat. Kalau begitu kita cari. Bima menatapnya. Kamu yakin? Cindy mengangguk. Saya ingin tahu kebenarannya. Bima akhirnya mengangguk. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, suara Salma terdengar dari balik pintu. Kalian sedang membicarakan apa? Cindy dan Bima langsung menoleh. Salma berdiri di ambang pintu. Tatapannya tertuju pada dokumen di tangan Cindy. Dan untuk pertama kalinya, wajah Salma menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bukan kemarahan. Bukan kebencian. Ketakutan. Salma berjalan mendekat. Bima, dari mana kamu mendapatkan dokumen itu? Bima berdiri. Dari tempat yang seharusnya. Salma menatap Cindy. Kemudian berkata dengan suara gemetar. Kamu tidak boleh terus mencari masalah ini. Cindy menatapnya. Kenapa, Bu? Salma tidak menjawab. Ia hanya menatap dokumen tersebut. Seolah-olah selembar kertas itu menyimpan sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh keluarganya. Dan saat itu Cindy sadar. Kebenaran tentang ayahnya ternyata jauh lebih dekat daripada yang ia bayangkan. Namun Cindy belum tahu bahwa pencarian itu akan membuat dirinya menjadi sasaran orang yang selama ini paling ia percaya. Kebenaran tentang ayahmu tidak akan mengubah apapun, Cindy. Suara Salma terdengar bergetar. Namun kali ini Cindy tidak lagi menundukkan kepala. Ia menatap calon ibu mertuanya dengan berani.
Kalau memang tidak mengubah apapun, kenapa ibu terlihat takut? Salma terdiam. Bima berdiri di samping Cindy. Tatapannya tajam. Sudah cukup, Ma. Salma menoleh kepada Bima. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Aku tahu lebih banyak daripada yang Mama kira. Suasana ruang keluarga langsung menjadi tegang. Salma mengambil napas panjang. Kamu anakku. Jangan hancurkan keluarga ini hanya karena sebuah masalah lama. Bima menjawab dingin. Justru karena aku anak Mama, aku ingin tahu kebenarannya. Cindy melihat keduanya bergantian. Ia semakin yakin bahwa masalah ini sudah berlangsung sangat lama. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, Hendra masuk. Ada apa? Salma langsung berubah. Tidak ada apa-apa. Hendra melihat dokumen di tangan Cindy. Kalian masih membicarakan itu. Cindy menatapnya. Hen, aku ingin kamu jujur. Hendra menghela napas. Aku sudah bilang, aku tidak tahu banyak. Tapi kamu tahu sesuatu. Hendra diam. Cindy menunggu. Namun Salma segera menyela. Hendra, jangan jawab pertanyaan itu. Cindy semakin kecewa. Ia akhirnya berkata, kenapa semua orang di rumah ini terus menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak ada jawaban. Cindy mengambil dokumen tersebut dan pergi ke kamar. Air matanya mulai jatuh. Ia sudah terlalu lama mencoba menjadi bagian dari keluarga itu. Tetapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa dirinya hanya dianggap sebagai orang luar. Malam itu, Cindy memutuskan untuk berbicara serius dengan Hendra. Ketika Hendra masuk kamar, Cindy langsung berdiri. Aku mau bertanya satu hal. Hendra mengangguk. Apa? Kalau aku tidak pernah menemukan dokumen itu, apakah kamu akan pernah memberitahuku tentang ayahku? Hendra terdiam. Cindy menunggu. Beberapa detik berlalu. Akhirnya Hendra menjawab. Mungkin nanti. Nanti kapan? Setelah kita menikah. Cindy terkejut. Kenapa setelah menikah? Hendra tidak menjawab. Cindy mulai memahami sesuatu. Jadi pernikahan kita ada hubungannya dengan masalah ini. Hendra langsung membuang pandangan. Jangan berpikir macam-macam. Jawab aku. Hendra meninggikan suara. Aku bilang jangan ikut campur. Cindy tersentak. Hendra segera keluar. Cindy terduduk di tepi tempat tidur. Untuk pertama kalinya, ia merasa hubungan mereka mungkin dibangun di atas sesuatu yang tidak pernah ia ketahui. Hari pernikahan semakin dekat. Namun bukannya merasa bahagia, Cindy justru semakin takut. 2 hari kemudian, keluarga Hendra mengadakan acara makan malam besar. Banyak kerabat datang. Salma meminta Cindy membantu melayani semua tamu. Cindy tetap melakukannya. Ia membawa makanan, menuangkan minuman, membersihkan meja. Tidak ada yang membantunya. Hendra hanya duduk bersama beberapa kerabat. Bima juga hadir. Ia memperhatikan Cindy dari kejauhan. Cindy terlihat sangat lelah. Setelah hampir 2 jam melayani tamu, Cindy akhirnya duduk sebentar. Namun Salma langsung menghampirinya. Kamu duduk. Saya hanya istirahat sebentar, Bu. Tamunya belum selesai. Saya dari tadi belum berhenti. Salma menatapnya tajam. Jangan banyak alasan. Beberapa orang mulai memperhatikan mereka. Cindy berdiri. Baik. Ia hendak kembali bekerja. Namun salah satu kerabat bertanya. Salma, bukankah dia calon menantu? Salma tersenyum sinis. Calon menantu. Kemudian ia menatap Cindy dari atas ke bawah. Dia masih harus membuktikan dirinya pantas menjadi bagian dari keluarga kami. Cindy menahan air mata. Salma melanjutkan dengan suara lebih keras. Kalau belum menikah, jangan merasa sudah menjadi nyonya di rumah ini. Beberapa tamu tertawa kecil. Cindy menatap Hendra. Ia berharap pria itu mengatakan sesuatu. Hendra hanya diam. Cindy kemudian melihat Bima. Bima berdiri. Ma, cukup.
Salma menoleh. Ini urusan Mama. Tidak, ini sudah keterlaluan. Salma membalas. Kamu membelanya terus. Memangnya kamu punya kepentingan apa? Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya. Cindy merasa malu. Ia tidak ingin keributan semakin besar. Aku akan ke belakang. Cindy pergi menuju dapur. Namun Salma mengikutinya. Cindy. Cindy berhenti. Ya, Bu. Salma berkata dengan suara rendah. Dengarkan aku baik-baik. Cindy menatapnya. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa masuk ke keluarga ini hanya karena akan menikah dengan Hendra. Cindy terdiam. Kalau kamu membuat masalah dengan urusan masa lalu keluarga kami, pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Cindy membeku. Jadi benar, ada sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan mereka. Sebelum Cindy sempat bertanya, Salma pergi. Malam semakin larut. Setelah semua tamu pulang, Cindy masuk kamar. Ia membuka lemari, mengambil tas, kemudian mulai memasukkan pakaian. Ia sudah mengambil keputusan. Ia tidak ingin menikah dengan Hendra. Bukan karena masalah uang, bukan karena penghinaan, tetapi karena ia tidak lagi percaya kepada pria tersebut. Saat memasukkan pakaian terakhir, air matanya jatuh. Ia melihat cincin pertunangannya. Cincin yang dahulu membuatnya merasa bahagia. Kini benda itu justru terasa seperti beban. Cindy melepas cincin tersebut. Ia meletakkannya di atas meja. Kemudian mengambil tas dan berjalan menuju pintu. Namun ketika membuka pintu kamar, seseorang berdiri di depannya. Bima. Cindy terkejut. Mas Bima. Bima melihat tas di tangan Cindy. Kamu mau pergi? Cindy mengangguk. Aku sudah tidak sanggup. Bima terdiam. Mereka tidak menghargai saya. Hendra juga tidak pernah membela saya. Bima menatapnya. Kamu yakin ingin membatalkan semuanya? Cindy mengangguk. Ya. Bima menatap cincin pertunangan yang tergeletak di atas meja. Kemudian kembali melihat Cindy. Kalau kamu pergi malam ini, mereka akan menganggap kamu melarikan diri. Saya tidak peduli. Kamu seharusnya peduli. Cindy menatap Bima. Kenapa? Bima mendekat satu langkah. Karena kalau kamu pergi sekarang, kamu tidak akan pernah tahu kebenaran tentang ayahmu. Cindy terdiam. Bima melanjutkan. Dan ada alasan mengapa keluargaku begitu takut kamu mengetahui semuanya. Cindy menggenggam tasnya erat. Apa maksud Mas? Bima menatapnya dalam. Aku sudah menemukan sesuatu. Apa? Bukan hanya tentang perusahaan. Cindy menunggu. Bima menarik napas. Ini tentang alasan sebenarnya Hendra ingin menikah denganmu. Cindy membeku. Selama beberapa detik, ia tidak mampu berkata apa-apa. Bima kemudian berkata, kalau kamu masih ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Ia memberi jalan. Tapi kalau kamu ingin mengetahui kebenarannya, ikut denganku. Cindy menatap pintu keluar. Kemudian menatap Bima. Untuk pertama kalinya, ia harus memilih. Pergi dan meninggalkan semuanya. Atau tetap tinggal dan menghadapi rahasia yang selama ini disembunyikan keluarga Hendra. Cindy perlahan meletakkan tasnya. Namun sebelum ia mengatakan keputusan, terdengar suara Hendra dari ujung lorong. Cindy. Cindy menoleh. Hendra berdiri di sana. Tatapannya langsung tertuju kepada Bima. Kemudian kepada tas di tangan Cindy. Wajahnya berubah. Jangan bilang kamu mau pergi. Cindy tidak menjawab. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Hendra menyadari bahwa perempuan yang selama ini selalu mengalah, sudah tidak mau lagi tunduk kepada keluarganya. Jangan bilang kamu mau pergi. Suara Hendra terdengar berat dari ujung lorong. Cindy berdiri diam. Tangannya masih menggenggam tali tas. Di sampingnya, Bima tidak mengatakan apa-apa. Hendra berjalan mendekat. Kita bisa bicara baik-baik. Cindy menatapnya. Sudah terlalu banyak yang tidak kamu ceritakan kepadaku.
Hendra menghela napas. Aku bisa menjelaskan. Sekarang. Hendra terdiam. Kenapa bukan sejak awal? Cindy menahan air mata. Aku selalu membelamu. Aku selalu mencoba memahami keluargamu. Bahkan ketika Mama memperlakukanku seperti pembantu, aku tetap bertahan karena aku percaya kepadamu. Hendra menunduk. Tapi ternyata ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Hendra melirik Bima. Kak, jangan ikut campur. Bima menjawab tenang. Sudah terlambat. Hendra mengepalkan tangannya. Cindy kemudian berkata, kalau memang tidak ada yang disembunyikan, jawab pertanyaanku. Hendra diam. Kenapa kamu ingin menikah denganku? Pertanyaan itu membuat suasana semakin sunyi. Hendra menatap Cindy. Aku mencintaimu. Cindy menggeleng. Bukan itu yang aku tanyakan. Hendra tidak mampu menjawab. Bima akhirnya berkata, karena pernikahan itu berkaitan dengan sesuatu yang pernah dimiliki ayah Cindy. Hendra langsung menatap kakaknya. Kak! Cindy membeku. Apa maksudnya? Bima menatap Hendra. Kamu sudah tidak bisa menyembunyikannya lagi. Hendra terlihat panik. Ini bukan urusanmu. Justru ini urusanku. Bima kemudian mengambil sebuah map dari ruang kerjanya. Ia menyerahkannya kepada Cindy. Baca. Cindy membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat salinan dokumen perusahaan. Ada nama ayahnya. Ada nama keluarga Hendra. Dan ada beberapa angka yang membuat Cindy bingung. Ini apa? Bima menunjuk salah satu halaman. Dulu ayahmu memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan keluarga kami. Cindy menatapnya. Berapa? Bima menyebutkan jumlahnya. Cindy terdiam. Nilainya sangat besar. Kenapa saya tidak pernah tahu? Karena setelah ayahmu meninggal, kepemilikan itu berpindah. Ke siapa? Bima tidak langsung menjawab. Cindy membalik halaman berikutnya. Nama penerima membuatnya terkejut. Ia melihat nama yang sangat dikenalnya. Elma. Cindy menutup mulut. Tidak mungkin. Bima mengangguk. Ada transaksi yang secara resmi terlihat sah. Tapi aku menemukan beberapa kejanggalan. Cindy menatap Bima. Jadi Mama mengambil hak ayah. Aku belum bisa mengatakan begitu sebelum semua bukti lengkap. Cindy kemudian menatap Hendra. Kamu tahu tentang ini? Hendra terdiam. Cindy menggeleng. Jawab. Hendra akhirnya berkata, aku tahu ada masalah dengan kepemilikan itu. Sejak kapan? Beberapa bulan lalu. Cindy merasa seperti ditampar. Beberapa bulan. Hendra mengangguk. Dan kamu tetap melamarku. Aku tidak tahu semuanya. Tapi kamu tahu cukup banyak untuk memberitahuku. Hendra tidak menjawab. Air mata Cindy jatuh. Jadi selama ini aku hanya bagian dari urusan keluargamu. Tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Hendra mendekat. Aku memang mencintaimu. Cindy mundur. Kalau kamu mencintaiku, kenapa kamu diam? Hendra tidak mampu menjawab. Bima kemudian berkata, karena ada satu dokumen yang belum ditemukan. Cindy menoleh. Dokumen apa? Perjanjian asli. Isinya. Bukti bahwa kepemilikan ayahmu seharusnya tidak pernah berpindah. Cindy menarik napas. Kalau dokumen itu ditemukan, semua transaksi setelahnya bisa dipertanyakan. Cindy mulai memahami. Itulah alasan kalian ingin aku menikah dengan Hendra. Hendra langsung berkata, tidak. Namun jawabannya terlalu cepat. Cindy menatapnya. Bima justru diam. Diam itu membuat Cindy semakin yakin. Ia berkata, kalau aku menikah dengan Hendra, apa yang akan terjadi? Bima menjawab, secara hukum, hubungan antara kedua keluarga akan menjadi lebih rumit untuk dipersoalkan. Cindy memejamkan mata. Jadi pernikahan itu mungkin bukan hanya tentang cinta.
Ada kepentingan yang jauh lebih besar. Hendra mencoba menjelaskan. Aku tidak pernah bermaksud memanfaatkanmu. Tapi kamu membiarkan keluargamu melakukannya. Hendra terdiam. Cindy menghapus air matanya. Aku tidak mau menikah denganmu. Hendra tampak terpukul. Cindy. Pernikahan ini batal. Hendra menggeleng. Jangan lakukan ini. Aku sudah memutuskan. Hendra menatap Bima. Kak, kamu puas sekarang? Bima menjawab dingin. Ini keputusan Cindy. Hendra pergi dengan wajah penuh kemarahan. Cindy berdiri di tempatnya. Ia merasa lega karena akhirnya bisa mengambil keputusan. Namun sekaligus takut. Karena sekarang ia tahu, pembatalan pernikahan itu mungkin akan membuat keluarganya menjadi lebih agresif. Keesokan paginya, Cindy mulai mengemasi barang-barangnya. Ia tidak ingin tinggal 1 hari lagi di rumah tersebut. Ketika sedang membawa koper ke ruang depan, Salma muncul. Kamu mau kemana? Saya pulang. Salma tersenyum sinis. Setelah semua yang kamu lakukan. Cindy menatapnya. Saya tidak melakukan apapun. Kamu sudah menghancurkan rencana keluarga ini. Cindy terdiam. Kalimat itu akhirnya keluar dari mulut Salma. Rencana. Salma sadar dirinya telah berbicara terlalu jauh. Namun sebelum Cindy bertanya, Salma langsung pergi. Bima yang melihat kejadian itu hanya berkata, "Sekarang kamu sudah tahu." Tahu apa? Bahwa pernikahanmu dengan Hendra memang memiliki tujuan tertentu. Cindy menatap Bima. Aku ingin pergi. Bima mengangguk. Aku akan mengantarmu. Namun saat mereka hendak keluar, Bima menerima sebuah telepon. Ia mendengarkan beberapa detik. Wajahnya berubah serius. Di mana? Ia terdiam. Jangan sentuh apapun. Aku segera datang. Telepon ditutup. Cindy bertanya. Ada apa? Bima menatapnya. Dokumen yang hilang itu ditemukan. Cindy terkejut. Di mana? Bima tidak langsung menjawab. Di tempat yang tidak pernah kita duga. Mereka segera pergi. Setelah beberapa saat, Bima berhenti di sebuah kantor lama milik perusahaan keluarganya. Di dalam ruangan tersebut, seorang pria menyerahkan sebuah amplop. Bima membukanya. Ia membaca dokumen di dalamnya. Wajahnya berubah. Cindy memperhatikan. Mas Bima. Bima menyerahkan dokumen tersebut. Cindy membacanya perlahan. Matanya membesar. Dokumen itu bukan hanya berisi nama ayahnya. Ada tanda tangan seseorang yang sangat dikenalnya. Tanda tangan Hendra. Cindy menatap Bima dengan wajah pucat. Kenapa tanda tangan Hendra ada di sini? Bima menggeleng. Itulah yang harus kita cari tahu. Cindy menggenggam dokumen itu. Kini ia benar-benar yakin. Hendra tidak hanya mengetahui rahasia tersebut. Hendra mungkin telah terlibat lebih jauh daripada yang selama ini ia akui. Dan di tengah kebingungan itu, Bima mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah Cindy bayangkan. Kalau kamu ingin selamat dari masalah ini, jangan kembali ke rumah itu. Cindy menatap Bima. Lalu saya harus kemana? Bima terdiam beberapa saat. Kemudian berkata, ke rumahku. Cindy membeku. Ia tidak tahu bahwa keputusan untuk tinggal bersama Bima akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Kalau kamu ingin selamat dari masalah ini, jangan kembali ke rumah itu. Kalimat Bima terus terngiang di kepala Cindy. Kini ia duduk di dalam mobil Bima, memandangi jalan dari balik jendela. Tas kecil berada di pangkuannya. Hanya itu yang berhasil ia bawa ketika meninggalkan rumah keluarga Hendra. Cindy masih sulit percaya bahwa semuanya berubah begitu cepat. Beberapa hari lalu, ia masih mempersiapkan pernikahan dengan Hendra. Sekarang, pertunangannya telah berakhir. Dan pria yang membawanya pergi justru adalah kakak Hendra. Bima tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Namun sesekali ia memastikan Cindy baik-baik saja. Kamu lapar? Cindy menggeleng. Tidak. Kamu belum makan sejak pagi.
Saya tidak selera. Bima tidak memaksa. Ia hanya berkata, kita berhenti sebentar. Mereka akhirnya berhenti di sebuah restoran sederhana. Cindy awalnya menolak turun. Namun Bima tetap menunggu. Kamu boleh marah, boleh menangis, tapi kamu harus makan. Cindy menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah Hendra, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memikirkan dirinya. Mereka makan dalam diam. Setelah selesai, Bima membawa Cindy ke rumahnya. Rumah itu jauh lebih sederhana daripada rumah keluarga Hendra. Tidak terlalu besar, tidak banyak dekorasi mewah, tetapi suasananya tenang. Untuk sementara, kamu tinggal di sini, kata Bima. Cindy ragu. Apakah ini tidak akan membuat masalah? Masalah sudah ada sejak sebelum kamu datang. Cindy menatap Bima. Kenapa Mas Bima mau membantu saya? Bima terdiam. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sejak awal. Jawaban itu membuat Cindy semakin penasaran. Namun ia tidak bertanya lagi. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Cindy mencoba menata hidupnya kembali. Ia mulai mencari pekerjaan. Ia juga berusaha tidak memikirkan Hendra. Tetapi Hendra terus menghubunginya. Pesan demi pesan masuk ke ponselnya. Aku ingin bicara. Tolong pulang. Cindy, jangan percaya Kak Bima. Cindy tidak membalas. Suatu malam, Hendra datang ke rumah Bima. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah penuh kemarahan. Bima keluar. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin bertemu Cindy. Dia tidak ingin bertemu denganmu. Aku tidak peduli. Bima menatap adiknya. Kamu harus pergi. Hendra tertawa sinis. Sejak kapan kakak begitu peduli pada tunanganku? Bima tidak menjawab. Hendra kemudian berkata, jangan ikut campur dalam hubungan kami. Bima menatapnya tajam. Dia bukan lagi tunanganmu. Hendra terdiam. Dan kamu harus menghormati keputusannya. Hendra mengepalkan tangan. Semua ini karena kakak. Bima tetap tenang. Kalau hubunganmu hancur hanya karena seseorang mengetahui kebenaran, jangan salahkan aku. Hendra pergi dengan wajah marah. Cindy yang sejak tadi mendengar dari dalam rumah merasa semakin bingung. Ketika Bima masuk, ia langsung bertanya, Mas Bima? Ya. Kenapa Hendra bilang semua ini karena Mas? Bima terdiam. Aku tidak ingin kamu memikirkan itu. Tapi saya perlu tahu. Bima duduk. Cindy, ada hal yang belum bisa aku ceritakan. Apa? Alasan aku membantu kamu. Cindy menatapnya. Kenapa? Bima menarik napas panjang. Karena kalau kamu tetap bersama Hendra, kamu akan berada dalam bahaya. Bahaya seperti apa? Aku belum punya bukti yang cukup. Cindy mengangguk perlahan. Ia mulai menyadari bahwa Bima memang sedang melindunginya. Tetapi ia tidak mengerti mengapa. Beberapa hari kemudian, Bima membawa Cindy menemui seorang notaris yang telah membantu menyelidiki dokumen lama. Dari sana, Cindy mengetahui bahwa dokumen yang ditemukan sebelumnya memang berkaitan dengan pengalihan saham milik ayahnya. Namun ada satu hal yang lebih mengejutkan. Tanda tangan Hendra ternyata muncul pada dokumen yang dibuat setelah ia mengetahui masalah tersebut. Cindy merasa kecewa. Berarti Hendra memang tahu. Notaris itu mengangguk. Setidaknya, berdasarkan dokumen ini. Dalam perjalanan pulang, Cindy menangis. Aku benar-benar salah memilih orang. Bima menatapnya. Kamu tidak salah karena mempercayai seseorang. Cindy menghapus air matanya. Lalu kenapa saya merasa bodoh? Karena kamu terluka. Cindy terdiam. Untuk beberapa saat, tidak ada percakapan. Hubungan mereka perlahan berubah. Bukan menjadi hubungan romantis, tetapi menjadi hubungan dua orang yang saling percaya. Cindy mulai merasa aman ketika bersama Bima. Dan Bima mulai memperlihatkan sisi dirinya yang selama ini tidak pernah dilihat keluarga. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore,
Salma datang ke rumah Bima. Ia berdiri di depan pintu. Tatapannya langsung tertuju kepada Cindy. "Kamu harus kembali." Cindy menggeleng. "Saya tidak mau." Salma mendekat. "Kalau kamu tidak kembali, kamu akan menyesal." Bima langsung berdiri di depan Cindy. "Jangan mengancam dia." Salma menatap anak sulungnya. "Kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga sendiri?" Bima menjawab, "Aku hanya ingin kebenaran." Salma terdiam. Kemudian ia berkata, "Kalau kamu menikahinya, kamu akan menghancurkan semuanya." Cindy membeku. Salma sadar dirinya telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Bima menatap ibunya. "Kenapa Mama takut kalau aku menikahi Cindy?" Salma tidak menjawab. Ia pergi begitu saja. Cindy menatap Bima. "Kenapa dia mengatakan itu?" Bima tidak langsung menjawab. Malam itu, Bima duduk sendirian di ruang tamu. Cindy datang menghampiri. "Mas Bima." "Ya." "Saya ingin bertanya sesuatu." Bima menatapnya. "Kalau saya tinggal di sini terus, apakah itu akan membuat masalah semakin besar?" "Ya." "Kalau begitu saya akan pergi." Bima langsung menggeleng. "Jangan." Cindy terkejut. "Kenapa?" Bima terdiam cukup lama. Kemudian ia berkata, "Karena aku ingin melindungimu." Cindy menatapnya. "Kenapa harus saya?" Bima tidak menjawab. Ia berdiri dan berjalan mendekat. "Aku sudah memikirkan ini selama beberapa hari." Cindy menunggu. Bima akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat dunia Cindy seolah berhenti. "Menikahlah denganku." Cindy membeku. "Apa?" "Menikahlah denganku, Cindy." Cindy mundur satu langkah. "Mas Bima, ini tidak mungkin." "Aku serius." "Mas adalah kakak Hendra." "Aku tahu. Dan saya baru saja membatalkan pernikahan dengan Hendra." "Aku tahu." "Kenapa?" Bima menatapnya dalam. "Karena aku tidak ingin kamu kembali kepada mereka." Cindy menggeleng. "Pernikahan bukan cara untuk menyelesaikan masalah." "Aku setuju." "Lalu kenapa?" Bima terdiam. "Ada alasan lain yang belum bisa aku ceritakan." Cindy semakin bingung. "Jadi Mas juga menyembunyikan sesuatu?" Bima mengangguk. "Ya." Jawaban itu justru membuat Cindy semakin takut. Namun Bima melanjutkan, "Aku tidak akan memaksamu. Kalau kamu menolak, aku tetap akan membantumu." Cindy menatap pria itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat Bima bukan hanya sebagai kakak Hendra. Ia melihat seorang pria yang selama ini berdiri di sisinya ketika semua orang meninggalkannya. Cindy meminta waktu untuk berpikir. Malam itu, ia tidak tidur. Ia memikirkan semua yang terjadi. Tentang Hendra, tentang Salma, tentang ayahnya, tentang dokumen yang hilang, dan tentang Bima. Keesokan paginya, Cindy menemui Bima. "Aku sudah memikirkannya." Bima berdiri. "Apa keputusanmu?" Cindy menarik napas. "Aku bersedia." Bima terdiam. "Tapi aku punya satu syarat." "Apa?" "Jangan pernah berbohong kepadaku." Bima menatapnya. Kemudian mengangguk. "Aku berjanji." Beberapa hari kemudian, tanpa pesta besar dan tanpa keluarga Hendra, Cindy dan Bima melangsungkan pernikahan. Saat akad selesai, Cindy menatap pria di sampingnya. Ia tidak pernah membayangkan akan menjadi istri kakak dari pria yang dulu sangat ia cintai. Namun di tempat lain, Salma menerima kabar tersebut. Wajahnya langsung pucat. Hendra juga mengetahui pernikahan itu. Ia menatap layar ponselnya dengan tangan mengepal. Namun yang paling mengejutkan bukan kemarahan mereka, melainkan pesan yang dikirim Salma kepada Bima. "Kalau kau benar-benar menikahinya, kau akan membuat rahasia ayahmu sendiri terbongkar." Bima membaca pesan itu. Wajahnya berubah serius. Cindy yang berdiri di sampingnya bertanya, "Siapa yang mengirim pesan?"
Bima menatap layar beberapa detik, kemudian mematikannya. Tidak ada. Cindy mengingat janjinya. Mas Bima, jangan bohong. Bima menatap Cindy. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan semuanya. Karena pernikahan mereka ternyata bukan hanya tentang melindungi Cindy. Pernikahan itu juga membuka rahasia lama yang selama ini berusaha dikubur keluarganya. Pagi pertama setelah pernikahannya dengan Bima terasa aneh bagi Cindy. Ia masih sulit percaya bahwa statusnya telah berubah. Dulu ia datang ke rumah keluarga Hendra sebagai calon menantu. Sekarang ia adalah istri Bima. Namun anehnya, Cindy tidak merasa bahagia. Ada terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Terutama tentang pesan Salma yang dibaca Bima. Kalau kau benar-benar menikahinya, kau akan membuat rahasia ayahmu sendiri terbongkar. Kalimat itu terus berputar di kepala Cindy. Sejak pagi, Bima terlihat berbeda. Ia lebih banyak diam. Saat sarapan, Cindy akhirnya bertanya, "Mas?" Bima mengangkat wajah. "Ya." "Pesan dari ibu kemarin." Bima terdiam. "Apa maksudnya rahasia ayah Mas?" Bima meletakkan sendok. "Ada sesuatu tentang masa lalu keluargaku. Dan itu berkaitan dengan saya." Bima mengangguk. "Berkaitan dengan ayahmu juga." Cindy menunggu penjelasan. Namun Bima berkata, "Aku belum bisa menceritakan semuanya." Cindy menghela napas. "Mas sudah berjanji tidak akan berbohong." "Aku tidak berbohong." "Tapi Mas masih menyembunyikan sesuatu." Bima terdiam. "Aku hanya belum menemukan semua buktinya." Cindy akhirnya mengangguk. "Baik, tapi saya ingin ikut mencari." Bima menatapnya. "Kamu yakin?" "Saya sudah terlalu lama menjadi orang yang hanya menunggu orang lain menjelaskan hidup saya." Bima mengangguk. "Baik." Hari itu, Bima membawa Cindy ke sebuah ruang arsip lama milik perusahaan. Ruangan tersebut dipenuhi lemari besi dan dokumen lama. "Disinilah sebagian besar dokumen lama disimpan," kata Bima. Cindy mulai mencari berdasarkan tahun yang tertera pada dokumen milik ayahnya. Setelah beberapa jam, mereka menemukan sebuah folder tipis. Bima membukanya. Di dalamnya terdapat salinan perjanjian kerjasama. Nama ayah Cindy tercantum jelas. Cindy membaca setiap halaman. Kemudian menemukan sebuah kalimat yang membuatnya berhenti. "Pembagian kepemilikan akan dilakukan setelah proyek selesai." "Mas." Bima mendekat. "Ayah saya seharusnya tetap memiliki saham." "Benar." "Lalu kenapa saham itu berpindah?" Bima menunjuk bagian bawah dokumen. "Karena ada dokumen tambahan." Cindy melihat tanda tangan. Tanda tangan ayahnya. Namun ada sesuatu yang aneh. Ini bukan tanda tangan ayah. Bima menatapnya. "Kamu yakin?" "Saya sangat yakin." Cindy pernah melihat tanda tangan ayahnya ribuan kali. Garisnya berbeda. Tekanannya berbeda. Bentuk hurufnya juga tidak sama. Bima segera memotret dokumen tersebut. Kalau ini palsu, berarti pengalihan saham itu bisa dipersoalkan. Cindy mengangguk. Tapi siapa yang memalsukannya? Mereka belum mendapatkan jawabannya. Saat keluar dari ruang arsip, Bima menerima telepon. Ia mendengarkan beberapa saat. Kemudian berkata, "Jangan berikan informasi kepada siapapun." Telepon ditutup. Cindy bertanya, "Ada apa?" "Orang yang membantu penyelidikan kita menemukan sesuatu." "Apa?" "Catatan transfer lama." Mereka segera menuju tempat yang dimaksud. Sebuah dokumen digital menunjukkan adanya transaksi besar beberapa tahun lalu. Uang tersebut masuk ke rekening perusahaan yang berkaitan dengan keluarga Salma. Cindy terdiam. "Berarti benar." Bima menggeleng. "Belum cukup untuk membuktikan semuanya. Tapi ini bukan kebetulan." "Tidak." Cindy menatap layar. "Mas, apakah ayah pernah tahu?" Bima menjawab pelan. "Sepertinya iya." Cindy terkejut. "Kenapa?"
Karena ada satu catatan yang menunjukkan ayahmu pernah meminta audit. Lalu, permintaan itu tidak pernah diproses. Cindy merasa dadanya sesak. Siapa yang menghentikannya? Bima tidak menjawab. Namun keduanya sudah memiliki dugaan yang sama. Sore itu, mereka kembali ke rumah. Namun sebuah mobil sudah terparkir di depan. Hendra. Ia berdiri di dekat pintu. Begitu melihat Cindy turun dari mobil bersama Bima, wajahnya berubah. Kamu benar-benar menikah dengannya? Cindy tidak menjawab. Hendra menatap Bima. Kak, kenapa harus Cindy? Bima menjawab tenang. Karena dia sekarang istriku. Hendra mengepalkan tangan. Kakak tahu apa yang sedang dilakukan? Ya. Kalau begitu kakak juga tahu akibatnya. Cindy menatap Hendra. Akibat apa? Hendra terdiam. Bima langsung berkata, pulanglah, Hendra. Namun Hendra tidak pergi. Ia justru menatap Cindy. Kalau kamu terus menggali masalah itu, kamu akan menyesal. Cindy menatapnya dengan berani. Dulu kamu bilang mencintaiku. Hendra terdiam. Kalau benar, kenapa sekarang kamu mengancamku? Hendra tidak mampu menjawab. Akhirnya ia pergi. Cindy memandang mobil Hendra yang menjauh. Dia tahu sesuatu. Bima mengangguk. Ya. Malam itu, Bima membuka sebuah kotak tua. Cindy melihat beberapa dokumen lama di dalamnya. Ini milik ayah. Bima mengangguk. Ayahku menyimpan beberapa catatan sebelum meninggal. Cindy mengambil satu lembar. Di sana tertulis nama ayahnya. Namun ada satu kalimat yang membuat Cindy merinding. Jika sesuatu terjadi kepadaku, jangan biarkan dokumen ini jatuh ke tangan Salma. Cindy menatap Bima. Kenapa ayah Mas menulis nama ibu? Bima terlihat terpukul. Aku tidak tahu. Cindy membalik kertas itu. Di bagian belakang terdapat tulisan lain. Tulisan tangan yang berbeda. Orang yang memiliki hak sebenarnya masih hidup. Cindy membeku. Mas. Bima membaca kalimat tersebut. Kemudian menatap Cindy. Kalau ini benar, berarti masalahnya bukan hanya tentang saham. Cindy mulai memahami. Ada seseorang yang selama ini memiliki hak atas perusahaan itu. Bima mengangguk. Dan mungkin orang itu adalah kamu. Cindy terdiam. Ia tidak pernah membayangkan dirinya memiliki hubungan sebesar itu dengan perusahaan keluarga Hendra. Namun sebelum mereka bisa menyelidiki lebih jauh, ponsel Bima berbunyi. Sebuah pesan masuk. Bima membacanya. Wajahnya berubah. Cindy bertanya, "Apa?" Bima menyerahkan ponselnya. Pesan itu berasal dari nomor tidak dikenal. Berhenti mencari dokumen lama. Kalau tidak, Cindy akan mengalami hal yang sama seperti ayahnya. Cindy menatap layar. Tubuhnya terasa dingin. Mas Bima. Bima langsung berdiri. Kamu tidak boleh keluar rumah sendirian. Cindy menatapnya. Siapa mereka? Bima menggeleng. Aku belum tahu. Namun satu hal kini sudah jelas. Pernikahan mereka telah membuat rahasia itu semakin dekat untuk terbongkar. Dan seseorang mulai merasa terancam. Sementara di rumah Salma, Hendra berdiri di hadapan ibunya. Kenapa Mama tidak menghentikan pernikahan mereka? Salma menatap anaknya. Karena kalau Bima sudah menikahinya, semuanya akan lebih sulit. Hendra mengepalkan tangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Salma terdiam. Kemudian berkata pelan. Cari dokumen yang asli sebelum Bima menemukannya. Hendra menatap ibunya. Kalau dokumen itu ditemukan. Salma menjawab dengan wajah pucat. Semua yang selama ini kita bangun akan hancur. Dan tanpa mereka sadari, Bima sudah menemukan petunjuk menuju dokumen tersebut. Satu dokumen terakhir yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Dokumen yang bukan hanya bisa mengungkap siapa yang mengambil hak ayah Cindy, tetapi juga bisa menghancurkan Salma dan Hendra untuk selamanya. Cari dokumen yang asli sebelum Bima menemukannya. Kalimat Salma terus terngiang di kepala Hendra.
Malam itu, Hendra kembali ke ruang kerja lama keluarganya. Ia membuka lemari satu persatu. Tangannya gemetar ketika mencari sebuah berkas yang selama ini hanya diketahui oleh beberapa orang. Ia tahu Bima sudah semakin dekat dengan kebenaran. Kalau dokumen itu ditemukan, semuanya bisa berakhir. Sementara itu, di rumah Bima, Cindy masih memikirkan pesan ancaman yang diterimanya. Mas Bima. Ya. Pesan itu menyebut sesuatu tentang ayah. Bima mengangguk. Aku juga memikirkannya. Kalau memang sesuatu terjadi kepada ayah karena masalah ini, kenapa selama ini saya tidak pernah tahu? Bima menatap Cindy. Karena mungkin seseorang sengaja memastikan kamu tidak pernah mengetahuinya. Cindy terdiam. Bima kemudian membuka kembali dokumen lama yang mereka temukan. Ada satu tempat yang belum kita periksa. Di mana? Gudang lama milik ayahku. Cindy langsung berdiri. Kita pergi sekarang. Bima mengangguk. Mereka berangkat malam itu. Gudang tersebut berada di bagian belakang gedung perusahaan lama. Tempat itu sudah lama tidak digunakan. Debu memenuhi lantai. Beberapa lemari besi terlihat berkarat. Bima menyalakan lampu. Ayahku menyimpan dokumen penting di sini. Cindy mulai membantu mencari. Mereka membuka beberapa kotak. Tidak ada apa-apa. Sampai Bima menemukan sebuah meja kayu tua. Ia memperhatikan bagian bawah meja. Ada bekas goresan berbentuk huruf kecil. Ini aneh. Bima membalik meja. Di bawah papan terdapat sebuah kunci kecil yang ditempel dengan selotip lama. Cindy terkejut. Untuk apa kunci itu? Bima tidak menjawab. Ia mencoba kunci tersebut pada sebuah lemari besi tua. Klik. Lemari terbuka. Di dalamnya hanya ada satu amplop berwarna putih. Bima mengambilnya. Di bagian depan tertulis nama ayahnya. Namun ada tulisan lain di bawahnya. Buka hanya jika seluruh keluarga sudah mengetahui kebenaran. Cindy menatap Bima. Buka. Bima mengangguk. Ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat perjanjian asli. Bima membaca halaman pertama. Wajahnya langsung berubah. Ini dia. Cindy mendekat. Dokumen itu menunjukkan bahwa ayah Cindy memang memiliki hak kepemilikan yang jauh lebih besar daripada yang selama ini tercatat. Dan yang lebih mengejutkan, pengalihan saham tersebut ternyata tidak pernah mendapatkan persetujuan sah dari ayah Cindy. Cindy menutup mulut. Berarti dokumen sebelumnya palsu. Ya. Siapa yang membuatnya? Bima membalik halaman terakhir. Di sana terdapat daftar orang yang terlibat dalam proses pengalihan. Satu nama membuat Cindy membeku. Hendra. Cindy menatap Bima. Kenapa nama Hendra ada di sini? Bima membaca bagian tersebut. Hendra menjadi saksi saat dokumen pengalihan dibuat. Tapi dia bilang tidak tahu. Bima menggeleng. Berarti dia berbohong. Cindy merasa dadanya sesak. Selama ini ia masih berharap Hendra hanya anak yang tidak tahu apa-apa tentang perbuatan keluarganya. Ternyata tidak. Hendra pernah berada di ruangan tempat dokumen itu dibuat. Bahkan tanda tangannya ada di sana. Namun Bima menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada tanda tangan kedua. Nama Salma tercantum sebagai pihak yang menerima pengalihan. Cindy menatap dokumen itu. Jadi semua ini dilakukan oleh Ibu Salma? Bima menjawab. Bukti ini mengarah ke sana. Tapi kenapa? Bima menggeleng. Aku belum tahu. Cindy melihat halaman terakhir. Ada satu catatan pendek yang ditulis tangan oleh ayah Bima. Jika mereka mengambil haknya, jangan lawan dengan kemarahan. Cari alasan sebenarnya. Karena orang yang mengambilnya bukan satu-satunya yang terlibat. Cindy membaca kalimat itu berulang kali. Bukan satu-satunya. Bima mengangguk. Berarti masih ada orang lain. Mereka kemudian membawa dokumen tersebut pulang. Namun sebelum sampai rumah, Bima menerima telepon dari seseorang yang selama ini membantu penyelidikannya. Bima, aku sudah menemukan catatan transfernya. Apa hasilnya?
Uang dari pengalihan saham itu tidak masuk seluruhnya ke rekening Salma. Bima terdiam. Lalu kemana? Sebagian masuk ke rekening perusahaan. Sebagian lagi dikirim ke rekening pribadi. Siapa pemilik rekening itu? Orang di ujung telepon menyebut sebuah nama. Bima langsung terdiam. Cindy memperhatikan wajah suaminya. Siapa? Bima mematikan telepon. Aku belum yakin. Mas Bima. Bima menatap Cindy. Nama itu milik seseorang yang selama ini kita percaya. Cindy merasa tidak tenang. Siapa? Bima belum sempat menjawab. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini pesan masuk dari Hendra. Kak, jangan bawa Cindy ke pertemuan keluarga besok. Bima membalas singkat. Kenapa? Hendra tidak langsung menjawab. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan baru masuk. Karena Mama sudah tahu dokumen asli itu ditemukan. Bima menunjukkan pesan tersebut kepada Cindy. Cindy menghela napas. Besok kita harus menghadapi mereka. Bima mengangguk. Ya. Keesokan harinya, Bima dan Cindy datang ke rumah keluarga. Salma sudah menunggu. Hendra berdiri di sampingnya. Begitu melihat mereka, Salma langsung berkata, "Kalian membawa sesuatu." Bima mengeluarkan map. Ya. Salma menatap map tersebut. Apa isinya? Dokumen asli milik ayah Cindy. Wajah Salma berubah pucat. Hendra menunduk. Cindy melihat reaksi mereka. Kini ia tidak lagi merasa takut. Ia justru merasa semakin yakin bahwa kebenaran sudah berada di tangannya. Bima meletakkan dokumen di atas meja. Selama bertahun-tahun, keluarga ini hidup dengan cerita yang salah. Salma mencoba mengambil dokumen itu. Namun Bima menahannya. Jangan. Salma menatapnya. Bima, kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau begitu jelaskan. Salma diam. Cindy kemudian berkata, Ibu pernah mengatakan saya tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Salma menatapnya. Tapi ternyata hak ayah saya justru pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Tidak ada yang menjawab. Hendra akhirnya berkata, Cindy, aku bisa menjelaskan. Cindy menatapnya. Jelaskan sekarang. Hendra membuka mulut. Namun Salma langsung memotong. Tidak. Hendra menatap ibunya. Ma. Jangan bicara. Cindy memperhatikan keduanya. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pengalihan saham. Dan Bima tampaknya sudah menyadarinya. Ia mengeluarkan satu lembar dokumen tambahan. Ini bukan bukti terakhir. Salma langsung pucat. Bima. Aku menemukan catatan transfer uang. Hendra menatap ibunya. Bima melanjutkan. Dan sebagian uang itu tidak masuk rekening Mama. Ruangan mendadak sunyi. Cindy menatap Bima. Lalu ke siapa? Bima menatap Hendra. Hendra membeku. Cindy mengikuti arah pandangan Bima. Mas. Bima akhirnya berkata. Sebagian uang itu masuk rekening atas nama Hendra. Cindy terdiam. Hendra langsung berkata. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Cindy menatap pria yang dahulu ingin dinikahinya. Kalau begitu, jelaskan. Hendra tidak mampu menjawab. Salma mulai menangis. Namun Bima belum selesai. Ia mengeluarkan satu rekaman suara. Dan ini percakapan yang terjadi beberapa bulan sebelum pertunangan Cindy. Wajah Hendra langsung pucat. Cindy menatap Bima. Percakapan siapa? Bima menekan tombol pemutar. Suara Salma terdengar jelas. Pastikan Cindy menikah dengan Hendra sebelum dia mengetahui siapa sebenarnya yang memiliki hak atas perusahaan itu. Cindy membeku. Kemudian terdengar suara Hendra. Kalau dia tahu. Salma menjawab. Dia tidak akan pernah tahu. Selama pernikahan itu terjadi, semuanya akan tetap aman. Rekaman berhenti. Cindy menatap Hendra dengan air mata mengalir. Kini semuanya terasa jelas. Pernikahan mereka memang direncanakan.
Namun Bima belum mengatakan satu hal. Mengapa Cindy menjadi begitu penting bagi keluarga tersebut? Bima membuka dokumen terakhir. Di halaman paling bawah terdapat nama penerima hak sebenarnya. Cindy membaca nama itu. Tangannya gemetar. Karena nama tersebut bukan nama ayahnya. Bukan nama Bima. Bukan nama Salma. Nama itu adalah nama Cindy sendiri. Cindy menatap Bima dengan wajah pucat. Mas, apa maksudnya ini? Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan. Sekarang kamu tahu alasan sebenarnya mereka ingin menikahkanmu dengan Hendra. Namun sebelum penjelasan itu diberikan, Salma tiba-tiba berdiri dan berteriak. Jangan buka halaman terakhir itu. Semua orang terdiam. Dan Cindy akhirnya sadar. Halaman terakhir itulah yang selama bertahun-tahun paling ditakuti Salma. Jangan buka halaman terakhir itu. Teriakan Salma membuat seluruh ruangan membeku. Cindy masih memegang dokumen tersebut. Tangannya gemetar. Ia menatap Salma, lalu Bima, kemudian kembali melihat halaman terakhir. Kenapa, Bu? Salma tidak menjawab. Wajahnya pucat. Bima mengambil dokumen itu dari tangan Cindy. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Salma menggeleng. Bima, dengarkan Mama. Selama bertahun-tahun Mama meminta semua orang diam. Bima membuka halaman terakhir. Di sana tertulis jelas bahwa sebagian besar kepemilikan yang dahulu tercatat atas nama ayah Cindy ternyata telah diwariskan secara sah kepada Cindy sebagai ahli waris. Bukan kepada Salma. Bukan kepada Hendra. Dan bukan kepada keluarga Bima. Kepemilikan itu adalah hak Cindy. Cindy membaca dokumen tersebut berkali-kali. Jadi, semua ini milik saya. Bima mengangguk. Sebagian besar hak yang selama ini dipindahkan tanpa persetujuanmu, secara hukum adalah bagian dari warisan ayahmu. Cindy menatap Salma. Kenapa ibu mengambilnya? Salma menutup wajahnya. Air matanya mulai jatuh. Aku tidak pernah bermaksud seperti ini. Cindy menggeleng. Kalau tidak bermaksud, kenapa ibu menyembunyikannya? Salma terdiam. Bima menatap ibunya. Jawab, Ma. Salma akhirnya berkata, karena perusahaan itu hampir bangkrut. Cindy terdiam. Salma melanjutkan dengan suara bergetar. Waktu itu keluarga kita memiliki banyak utang. Ayahmu, Cindy, memiliki saham yang sangat besar. Kalau saham itu tetap berada di tangan keluargamu, perusahaan kami bisa kehilangan kendali. Jadi ibu memindahkannya. Aku hanya ingin menyelamatkan keluarga. Cindy menggeleng dengan mengambil hak orang lain. Salma menangis. Aku panik. Bima menatap ibunya. Dan ayah tahu. Salma terdiam. Ya. Bima mengepalkan tangan. Ayah tahu. Salma mengangguk. Dia mengetahui semuanya. Cindy terkejut. Lalu kenapa ayah saya tidak melaporkannya? Salma menunduk. Karena dia membuat kesepakatan dengan ayah kalian. Cindy semakin bingung. Kesepakatan apa? Salma menarik napas panjang. Ayahmu bersedia menunda proses hukum selama perusahaan diperbaiki dan sahamnya dikembalikan setelah kondisi stabil. Lalu, Salma menatap Cindy. Sebelum semuanya selesai, ayahmu meninggal. Cindy terdiam. Setelah itu, Salma tidak mampu menjawab. Bima berkata, setelah ayah Cindy meninggal, Mama menganggap semuanya sudah selesai. Salma mengangguk pelan. Namun ada satu masalah. Cindy menatapnya. Masalah apa? Dokumen warisanmu. Salma menjawab dengan suara pelan. Dokumen itu membuat hakmu tetap berlaku. Cindy menatap dokumen di tangannya. Jadi ibu ingin aku menikah dengan Hendra agar hak itu tetap berada di bawah kendali keluarga. Salma menunduk. Cindy akhirnya memahami semuanya. Bukan karena Hendra mencintainya. Bukan karena keluarga itu ingin menerimanya. Mereka ingin mengikat Cindy melalui pernikahan agar hak warisan tersebut tidak mudah keluar dari kendali mereka. Cindy menatap Hendra.
Apakah kamu tahu? Hendra menutup wajahnya. Iya. Air mata Cindy kembali jatuh. Sejak kapan? Sejak sebelum aku melamarmu. Cindy memejamkan mata. Semua kenangan bersama Hendra seolah runtuh dalam 1 detik. Hendra mendekat. Aku memang mencintaimu. Cindy mundur. Jangan. Aku salah. Bukan hanya salah. Cindy menatapnya dengan air mata. Kamu membiarkan aku dihina oleh ibumu. Kamu membiarkan aku diperlakukan seperti babu. Padahal kamu tahu sejak awal bahwa keluargamu membutuhkan sesuatu dariku. Hendra menunduk. Aku takut kehilangan keluargaku. Cindy menggeleng. Dan kamu memilih mengorbankan aku. Hendra tidak mampu menjawab. Bima kemudian menyerahkan seluruh dokumen kepada pihak yang telah membantu penyelidikan. Mulai sekarang, semuanya akan diselesaikan secara resmi. Salma terkejut. Bima. Aku tidak bisa lagi menutupinya. Kamu anak mama. Justru karena aku anak mama, aku berharap mama mau mengakui kesalahan. Salma menangis. Namun kali ini Cindy tidak lagi merasa kasihan seperti dahulu. Ia hanya merasa lega. Bertahun-tahun keluarganya hidup dalam ketidakadilan. Dan sekarang, kebenaran akhirnya muncul. Beberapa waktu kemudian, seluruh proses hukum dan administrasi berjalan. Hak Cindy atas warisan ayahnya dipulihkan. Perusahaan yang dahulu hampir sepenuhnya dikuasai keluarga tersebut harus melalui proses pemeriksaan. Salma tidak lagi memiliki kendali seperti sebelumnya. Hendra juga harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam dokumen tersebut. Cindy tidak pernah kembali menjadi perempuan yang sama. Ia tidak lagi takut ketika seseorang meninggikan suara. Ia tidak lagi merasa harus menerima penghinaan demi mempertahankan sebuah hubungan. Dan yang paling penting, ia tidak lagi menganggap dirinya rendah hanya karena berasal dari keluarga sederhana. Beberapa bulan kemudian, Cindy duduk di teras rumah bersama Bima. Suasana sore terasa tenang. Cindy menatap cincin di jarinya. Cincin yang berbeda dari cincin pertunangannya dahulu. Bima melihatnya. Kamu masih memikirkan semuanya. Cindy tersenyum kecil. Kadang-kadang. Menyesal. Cindy menggeleng. Tidak. Bima tersenyum. Aku juga tidak. Cindy menatapnya. Mas Bima. Ya. Kenapa dulu Mas mau menikah denganku? Bima terdiam. Pertanyaan itu sebenarnya sudah lama berada di antara mereka. Bima akhirnya menjawab. Awalnya karena aku ingin melindungimu. Cindy menunggu. Lalu? Bima tersenyum tipis. Setelah mengenalmu lebih jauh, alasannya berubah. Cindy tersenyum. Menjadi apa? Karena aku benar-benar ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Cindy menundukkan wajah. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa menjadi seseorang yang dipilih karena harta atau warisan. Ia dipilih karena dirinya sendiri. Cindy kemudian berkata, dulu aku pikir pernikahan adalah tentang mendapatkan seseorang yang mencintaiku. Bima menatapnya. Ternyata pernikahan juga tentang menemukan seseorang yang menghargai diriku. Bima menggenggam tangannya. Tidak ada lagi penghinaan. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi rasa takut. Cindy akhirnya mendapatkan kembali sesuatu yang sempat hilang selama bertahun-tahun. Harga dirinya. Ia teringat ucapan Salma pada hari pertama. Kau cuma babu. Dulu kalimat itu membuatnya merasa tidak berharga. Sekarang, kalimat itu justru menjadi pengingat bahwa dirinya pernah berada di titik paling rendah dan berhasil bangkit. Cindy tidak perlu membalas penghinaan dengan penghinaan. Ia cukup berdiri tegak dan melanjutkan hidup. Karena orang-orang yang dahulu merendahkannya, akhirnya melihat sendiri siapa sebenarnya Cindy. Bukan babu. Bukan perempuan yang bisa dimanfaatkan. Bukan calon menantu yang harus memohon diterima. Cindy adalah seorang perempuan yang berhak menentukan hidupnya sendiri. Dan di sampingnya kini ada Bima. Pria yang awalnya hanya ingin melindunginya, tetapi akhirnya menjadi orang yang benar-benar mencintai dan menghargainya.
Cindy menatap langit sore. Kemudian tersenyum. Dulu ia mengira kehilangan Hendra adalah akhir dari hidupnya. Ternyata itu justru menjadi awal dari kehidupan yang jauh lebih baik. Karena terkadang, Tuhan menjauhkan kita dari orang yang salah bukan untuk membuat kita kehilangan kebahagiaan, tetapi untuk membawa kita kepada seseorang yang akhirnya mengajarkan arti dihargai. Dan sejak hari itu, Cindy tidak pernah lagi takut mendengar satu kalimat yang dahulu begitu menyakitinya. Kau cuma babu. Karena kini ia tahu jawabannya. Aku bukan babu siapapun. Aku adalah Cindy. Dan aku berhak menentukan sendiri bagaimana hidupku akan berjalan. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.